Ketika disaksikan di hadapan para malaikat, Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan juga di antara kok banyaknya ini di dalam neraka? Kebanyakan adalah hasil, kebanyakan adalah ulah, lantaran ndik tiang pelonggo sami niki bersih cara mensucikan kotoran di dalam diri tiang pelonggo sami. Ndik na bersih. Yang po dengan ini ada yang tadi. Mama menoa dah istibrok. Pada tanta krem. Krem. Dia ngasar krem lagu. Istibrok namanya. Istahzi'u minal baul. Berhati-hatilah dari sisa-sisa kotoran, terutama kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang. Sa ilang ruwe, ilang rasa, ketelu ilang mampu. Siapa yang ajar kita marak niki baru tahu namanya istinja dengan benar. Ilang ruwe, darat ruwe wah. Pelungguh istinja, nggih. Dek nak perlu tecek kadu gading. Tak perlu. Hilang ruwen, darat ruwen. Hilang rasa, darat rasa lolat-lolat. Nggih? Darat rasa. Ndak perlu pelunggu dah colet-colet. Kenyal masih. Ini nak perlu. Terus kata lu hilang disertai dengan yakin. Nggih, disertai dengan yakin. Cukup hilang ruwe, hilang rasa, ketelu hilang mampu. Nah, lek dalam rukun istinja niki jamaah, dena perlu pelunggu dah berbahasa. Arak ibu-ibu dengan tiang ngelapor sambil nabaca, sa hilang ruwe, kedua hilang rasa, ketel. Ia mun baca, tidak perlu. Nah, dibarengin dengan serta yakin. Yakin tentu. Begitu pelunggu dah solat, yakin sudah, hilang rasa sudah, yakin sudah, mampu denara. Tiba-tiba ragu. Ragu pelunggu dah di belakang. Setelah pelunggu dah selesai laksanaan sopok perkara wudu, di sana pelungguh dah ara rasa was-was. Ara ijab lolat-lolat. Berembe niki lamun pelungguh dah dihantui dengan rasa ragu-ragu, was-was, dindik turun. Dindik dengar. Dindik gawe niki adalah perkara gangguan dari setan iblis, yuwas wisupi sudur. Karena apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Lamun tawah yakin dina arak bau telangang, dina arak bau hapus dengan sifat ragu atau rasa kurang yakin di dalam diri tiang pelungguh sami. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara hidup tiang pelungguh sami niki ada hal yang paling penting di dalam pelungguh hidup niki adalah meningkatkan sifat syukur siara di dalam diri tiang pelungguh sami. Sifat syukur, luwe-luwe entanta bersyukur di dalam hidup niki jamaah, luwe-luwe. Pelungguh taicanin kesehatan marah niki dan rasa syukur niki enggak punya terbatas. Enggak punya batasan, sesuai dengan takaran masing-masing. Arak sabar syukur tak icanin biji jari, nggih. Arak niki nikmat. Berdua pelunggu dah biji jari niki nikmat. Ada juga yang diberikan di seda Allah Subhanahu wa taala sembuh dari penyakitnya, juga nikmat. Juga nikmat. Terus Nabi endah, arak endah tak icanin jodoh. Dimana mau jodoh, melet budi keturunan.
Ada orang nggak punya keturunan, berjangkap bertahun-tahun marah niki. Lama dia tapi nggak punya keturunan jamaah. Arak marah nikah? Nah, maka begitu dia sudah puluhan tahun, itu juga nikmat. Nah, dalam kesempatan makin niki tentu tiang pelungguh sami niki niatkan segala aktivitas tiang pelungguh sami niki adalah tentu dengan cara kita belajar nuntut ilmu. Adik-adik, nggih, la yansohani idza lam yukrama. Dokter dan guru nike, ibu-ibu, tidak akan pernah memberikan kita sebuah nasihat kalau kita tidak menggunakan adab. Maka hingga sepelungguh dalam bulan makin niki selesai sudah perayaan maulid di mana-mana, makin sudah masuk Rabiul Akhir. Para masyayikh, para guru-guru kita mengajarkan untuk kita belajar sedikit demi sedikit sifat akhlak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibadah, muamalah. Sementara bagaimana di dalam bulan Maulid banyak tata cara yang harus kita ikuti mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai suri tauladan tiang pelungguh sami. Makin siapa yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makin para guru-guru kita, para ulama, para ustaz. Inilah yang harus kita ikuti. Pelungguh segala bentuk masalah perkara agama, pelungguh konsultasikan dengan ustaz. Ada masalah haid, ada masalah nifas, harus pelungguh konsultasi. Bagaimana cara agama, lebih-lebih di dalam perkara urusan dengan nina sensitif sekali. Wanita, perempuan, ibu-ibu tiang nggih. Di dalam sebuah hadis sering ini kita dengar jamaah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan melihat dan menyaksikan bagaimana surga dan neraka. Terlihatlah di sana adalah kaum wanita yang banyak, perempuan luwih di dalam neraka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setelah saya balik dari Sidratul Muntaha lanjut ke Baitul Ma'mur, saya menyaksikan kaum wanita dengan nina duwe di neraka. Berkatuan Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Oh, karena banyak wanita-wanita di situ juga yang tidak menunaikan ibadah tanggung jawabnya di hadapan suami dan di hadapan di sisi Allah. Niki sebab ternyata dari perkara yang kecil saja wanita niki jauh dia lebih berat caranya istinja. Mulai dari dia mulai bersih, bapak-bapak, ibu-ibu, ye beda. Ye beda jamaah. Anggap ampura niki nggih tambah sepekih sekedik. Searan kencing wanita jauh lebih sengit, lebih bau daripada kotoran laki-laki. Ampura. Hah? Ndek. Niki bahasan ulama, bahasan dokter mama kan. Pirang tiang kena mana dek na mambu dengan mama. Dek na bau lagu lebih dengan nina. Li syiddati ruhihi, baunya itu lebih menyengat. Bareh ketuan tuan guru mal. Dek na sadu. Kenapa niki ibu-ibu tiang ampura julu niki nggih? Karena dengan nina niki yang anak. Kedua ia haid. Di mana haid ara istilahna nifas.
wiladah julu terus nipas, bina haid. Banyak macam darah yang keluar sugul leman awak pelunggu. Ia nyebabkan jangankan hanya sekedar kotoran, embek daur pelunggu doang niki lain kance dengan mama. Maka itulah sebabnya wanita nike dijadikan dia adalah sebagai tempat bersandarnya seorang laki-laki. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan di sisi lain, adalah kelembutan jiwa dan kelembutan kulit. Kulit dengan nina niki juga lebih lembut dari mama. Maka apa yang ada di dalam tubuh tiang pelunggu sami ibu-ibu niki, dia lebih keras, lebih bau kotoran-kotoran para wanita. Ini ampure kena niki pakih. Itulah sebabnya kita lamun dengan mamu paling tahu ngejos ampure nggih. Kalau kita laki-laki tahu ngejos pas dia minta junub doang niki berhubungan. Lamun ibu-ibu tiang niki macam bina haid, bina wiladah, nganak, nipas, luwih macam darah subul di dalam diri ibu-ibu. Maka ketika disaksikan di hadapan para malaikat, Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan juga di antara kok banyaknya ini di dalam neraka? Kebanyakan adalah hasil, kebanyakan adalah ulah lantaran ndik tiang pelunggu sami niki bersih cara mensucikan kotoran di dalam diri tiang pelunggu sami. Ndik na bersih. Yang po dengan ini ada yang tadi. Mama menoa dah istibra. Pada tanta krem. Krem. Dia ngasal krem lagu. Istibra namanya. Istahzi'u minal baul. Berhati-hatilah dari sisa-sisa kotoran, terutama kencing. Fa inna ammata adabal qabr. Karena sesungguhnya dalam akhirat niki kebanyakan yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan sebab sisa-sisa kencing tiang pelunggu sami. Lamun mama istibra, nina istibra pada. Cuman tahu bedanya lamun dengan mama ampura nggih. Jadi kita urut dia. Lamun dengan nina tekan li bawa ke mumun nggih. Tekan dia supaya nak bersih-bersih, tetu-tetu sih bersih. Nah, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mandi bersama Siti Aisyah, istri muda beliau. Istri cantik beliau. Mandilah Rasulullah berdua niki li sopo bong basentiang. Coba ulang. Sa ilang ruwe, ilang rasa, ketelu ilang mampu. Siapa yang ajar kita marak niki baru tahu namanya istinja dengan benar. Ilang ruwe, darat ruwe wah. Pelungguh istinja, nggih. Dek na perlu tacek kadu gading. Ndak perlu. Ilang ruwen, darat ruwen. Ilang rasa, darat rasa lolat-lolat. Nggih? Darat rasa. Ndak perlu pelungguh dah colet-colet. Kenyal masih. Ndak na perlu. Terus kata lu ilang disertai dengan yakin. Nggih, disertai dengan yakin. Cukup ilang ruwe, ilang rasa, ketelu ilang mampu. Nah, lek dalam rukun istinja niki jamaah, dena perlu pelunggu dah berbahasa. Arak ibu-ibu dengan tiang ngelapor sambil nabaca. Sa ilang ruwe, kedua ilang rasa, ketel.
Iya mun baca, tidak perlu. Nah, dibarengin dengan serta yakin. Yakin tentu. Begitu pelungguda sholat, yakin sudah hilang rasa, sudah yakin sudah mampu denara, tiba-tiba ragu pelungguda di belakang. Setelah pelungguda selesai laksanaan sopuk perkara wudu, di sana pelungguda ara rasa was-was, ara ijab lolat-lolat. Berembe niki lamun pelungguda dihantui dengan rasa ragu-ragu, was-was, dindik turun, dindik dengar, dindik gawe, niki adalah perkara gangguan dari setan iblis, yuwas wisupi sudur. Karena apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Lamun tawah yakin dina arak bau telangang, dina arak bau hapus dengan sifat ragu atau rasa kurang yakin di dalam diri tiang pelungguh sami. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara hidup tiang pelungguh sami niki ada hal yang paling penting di dalam pelungguh hidup niki, adalah meningkatkan sifat syukur siara di dalam diri tiang pelungguh sami. Sifat syukur, luwe-luwe entanta bersyukur di dalam hidup niki jamaah, luwe-luwe. Pelungguh taicanin kesehatan marah niki dan rasa syukur niki enggak punya terbatas, enggak punya batasan, sesuai dengan takaran masing-masing. Arak sabar syukur taicanin biji jari, nggih. Arak niki nikmat, berdua pelungguh biji jari niki nikmat. Ada juga yang diberikan di seda Allah Subhanahu wa taala sembuh dari penyakitnya, juga nikmat. Juga nikmat. Terus napi endah, arak endah taicanin jodoh. Dimana mau jodoh, melihat budi keturunan. Ada orang enggak punya keturunan. Berjangkap bertahun-tahun marah niki, lama dia tapi enggak punya keturunan jamaah. Arak marah niki? Nah, maka begitu dia sudah puluhan tahun, itu juga nikmat. Nah, di dalam kesempatan mangkin niki tentu tiang pelungguh sami niki niatkan segala aktivitas tiang pelungguh sami niki adalah tentu dengan cara kita belajar nuntut ilmu. Adik-adik nggih, la yansohani idza lam yukrama. Dokter dan guru nike, ibu-ibu, tidak akan pernah memberikan kita sebuah nasihat kalau kita tidak menggunakan adab. Maka hingga pelungguh dalam bulan mangkin niki selesai sudah perayaan maulid di mana-mana, mungkin sudah masuk Rabiul Akhir. Para masyayikh, para guru-guru kita mengajarkan untuk kita belajar sedikit demi sedikit sifat akhlak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibadah, muamalah. Sementara bagaimana di dalam bulan maulid, banyak tata cara yang harus kita ikuti mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai suri tauladan tiang pelungguh sami. Makin siapa yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makin para guru-guru kita, para ulama, para ustaz. Inilah yang harus kita ikuti. Pelungguh segala bentuk masalah perkara agama, pelungguh konsultasikan dengan ustaz. Ada masalah haid, ada masalah nifas, harus pelungguh konsultasi. Bagaimana cara agama, lebih-lebih di dalam perkara urusan dengan nina sensitif sekali. Wanita, perempuan, ibu-ibu tiang nggih. Di dalam sebuah hadis sering ini kita dengar,
jamaah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan melihat dan menyaksikan bagaimana surga dan neraka. Terlihatlah di sana adalah kaum wanita yang banyak, perempuan luwih di dalam neraka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setelah saya balik dari Sidratul Muntaha lanjut ke Baitul Ma'mur, saya menyaksikan kaum wanita dengan nina luwe di neraka. Berkatuan Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Oh, karena banyak wanita-wanita di situ juga yang tidak menunaikan ibadah tanggung jawabnya di hadapan suami dan di hadapan di sisi Allah. Niki sebab ternyata dari perkara yang kecil saja wanita niki jauh dia lebih berat caranya istinja. Mulai dari dia mulai bersih, bapak-bapak, ibu-ibu, ye beda. Ye beda jamaah. Anggap ampura dikinggih tambah sepekih sekedik. Searan kencing wanita jauh lebih sengit, lebih bau daripada kotoran laki-laki. Ampura. Hah? Ndek. Niki bahasan ulama, bahasan dokter mama kan. Pirang tiang kena mana dek na mambu dengan mama, dek na bau lagu lebih dengan nina. Li syiddati ruhihi, baunya itu lebih menyengat. Bareh ketuan tuan guru mal, dek na sadu. Kenapa niki ibu-ibu tiang ampura julu niki nggih? Karena dengan nina niki yang anak. Kedua ia haid. Demena haid ara istilahna nipas. Wiladah julu terus nipas. Bina haid. Banyak macam darah yang keluar. Sugul leman awak pelunggu. Ia nyebabang jangankan hanya sekedar kotoran. Embek daur pelunggu doang niki lain. Kanca dengan mama. Maka itulah sebabnya wanita nike dijadikan dia adalah sebagai tempat bersandarnya seorang laki-laki. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan di sisi lain. Adalah kelembutan jiwa dan kelembutan kulit. Kulit dengan nina niki juga lebih lembut dari mama. Maka apa yang ada di dalam tubuh tiang pelunggu sami ibu-ibu niki, dia lebih keras, lebih bau kotoran-kotoran para wanita. Ini ampura kena niki fakih. Itulah sebabnya kita lamun dengan mamu paling tahu ngejos ampura nggih. Kalau kita laki-laki tahu ngejos pas dia minta junub doang niki berhubungan. Lamun ibu-ibu tiang niki macam bina haid, bina wiladah, nganak, nipas. Luwih macam darah sugul di dalam diri ibu-ibu. Maka ketika disaksikan di hadapan para malaikat, Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan juga di antara kok banyaknya ini di dalam neraka? Kebanyakan adalah hasil, kebanyakan adalah ulah, lantaran ndik tiang pelunggu sami niki bersih cara mensucikan kotoran di dalam diri tiang pelunggu sami. Ndik na bersih. Yang po dengan ini ada yang tadi. Mama menoa dah istibrak. Pada tanta krem. Krem. Dia ngasar krem lagu.
Istibra namanya. Istahzi'u minal baul. Berhati-hatilah dari sisa-sisa kotoran, terutama kencing. Fa inna ammata adabal qabr. Karena sesungguhnya dalam akhirat niki kebanyakan yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan sebab sisa-sisa kencing tiang pelungguh. Lamun mama istibra, nina istibra pada. Cuman tak bedanya lamun dengan mama ampura nggih. Jadi kita urut dia. Lamun dengan nina tekan le bawa ke mumun nggih. Tekan dia supaya nak bersih-bersih, tetu-tetu sih bersih. Nah, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mandi bersama Siti Aisyah, istri muda beliau, istri cantik beliau. Mandilah Rasulullah berdua niki li sopo bom basen tiang. Dulu niki di zaman pacekalik juga bagian daya niki ai kadun mandi sekedi. Jangankan kadu sampo, jangankan kadu sabun, yang penting narak tak kadu mandi doang. Marak niki bersiram-siram. Nah, kenapa perempuan sisa-sisanya itu tidak bisa digunakan lagi untuk mandi oleh laki-laki? Itu sebabnya li syiddati rihihi. Ia begitu menyengat mambunya, begitu menyengat kotorannya wanita. Ampura niki. Yang kedua, pantas endah mangkin jamaah. Tiang enggak heran ketika Rasulullah bersabda, wanita itu banyak di dalam api neraka. Kenapa? Karena nanti sayati zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman jamaah. Min alamati sa'ah, sebagai tanda kiamat itu adalah tuksarun nisa, diperbanyak wanita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang tukas papuk tiang wajar. Nanti suatu saat wanita-wanita niki jamaah tahu pelungguh akan mencari wanita 50 berbanding 1. Jadi itu sejari dengan mama niki mahal jarin pelungguh. Mahal tapi itu. Ya Allah, seket banding seket. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adin terjual mal cuma dendek pelungguh dah ampura nggih. Dendek dah sembih rawa, sembih bahasa lalu le aman tiang le papuk mama niki. Mungkin niki ya Allah arak film. Film niki menunjukkan dengan mama doang salah. Arak supuk cerita seninen semama yang boya. Dia mena barang toko apa kat dengan ndak marah mentia kamu. Ndak marah mentia si dia. Mentendang semama nampura. No, yang tanda lemak gabuk si dia. Cuma dendek marah niki. Masih dengan mama punya hati zaman sekarang. Masih dia punya hati ibu-ibu tiang. Masih dia punya kasih sayang sama pelungguh. Masih dia perhatian sama pelungguh. Kenapa? Karena jaga perasaan dengan Nina. Tapi nanti pada waktunya seket berbanding seket. Ya Allah, kesengke dengan mama ibu-ibu. Penuh. Makin doang sudah mulai ya Allah. Bebalu. Berapa? Oh iya. Nah, kenanti yang niki dendek pelunggoda sekedik-kedik sili ke. Nah, paru jala yang terpengomeh na telat papuk tiang boleh jauh balik niki. Macam. Nah, nikilah gambaran-gambaran bagaimana nanti di akhirat kelak. Kita tidak heran wanita lebih banyak di dalam neraka, tentu juga makin banyak di dalam surga. Kenapa? Karena memang wanita lebih banyak lebaun dunia dibanding dengan laki-laki.
Nah, nikilah wanita-wanita yang berada di dalam surga, tiang pelungguh mangkin niki. Yang senantiasa hadir rawuh, yang senantiasa kena mengaji. Nah, maka di dalam diri tiang pelungguh sami niki, apa yang pelungguh dapatkan dari kajian-kajian mingguan niki, tetap pelungguh introspeksi diri. Nggih. Man azdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi bu'ada. Saya tak icanin di sida Allah Subhanahu wa taala jamaah berombok ilmu, berombok pengetahuan, berombok pemahaman, berombok pengetahuan di dalam hidupnya. Lam yazdad hudan, lagu dia nak berombok petunjuk di dalam diri nak. Rajin dia belajar, rajin kena menuntut ilmu, lagu ndak berubah tingkah lakunya. Ndik nak berubah rawas teh. Nggih, ye kan anak. Ndak berubah dan tidak bertambah ibadah kita. Rajin menuntut ilmu tapi tidak berubah akhlak dan etika kita. Ilmu kita bertambah, ibadah semakin malas. Ilmu kita bertambah, serenoa ite semaman, serenoa ite ndah lebih jajarin. Kita sia-siakan tetangga kita. Iki maksudnya man azdada ilman, man azdada ilman. Coba semua adik-adik, sisi berumbu ilmunya. Siapa yang bertambah ilmunya? Lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk. Kita jadikan pemahaman-pemahaman niki sirin tagane menuntut ilmu, pelungguh sami niki ibu-ibu tiang nggih ati tasilin tawadu. Maka orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk dalam hidupnya, lam yazdad minallahi bu'dan. Maka Allah akan menjadikan dirinya Allah itu semakin jauh dia dengan hamba tersebut. Tetap na lampak ngaji, lagu di narak perubahan raosna. Deman sampai lawang balik, tentu isi tetangga. Tawiak iman. Tilai seberak motor. Ada apa kulit julune wah leman wane di kuah kulit ngaji. Leman wane tersebut seberak doang motor. Seberak apa arak? Payu pelungguh dah seberak. Tentu ya sayang dah dekat balik motor. Dengan sayang muniur. Malik terus. Dia man datang balik seberak. Arak sak lain baru naik gas iziban. Dia man sampai balik seberak. Tahu mau ni dengan bersiap di dekat baling ku ngone. Telat mendatang di Kubu Barak. Dengan bersiap. Padahal baru pulang ngaji, baru pulang hiziban. Maka inilah yang membuat kita di akhirat ada suatu hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan orang yang paling rugi. Yang disebut dengan al-muflisu, orang yang rugi. Atadruna minal muflis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai umatku, tahukah kalian orang yang rugi itu? Orang yang bangkrut nanti di akhirat? Dijawab oleh para sahabat, qala man la dirhama lahu wala mata. Si kenana dengan bangkrut, dengan sindenara keuntungan di akhirat yang tidak dapat pahala sama sekali, yang tidak dapat hasil panen dari hasil yang dilaksanakan di bawah dunia, kosong bolong. Dijawab oleh Rasul, dijawab oleh para sahabat, man la dirhama lahu wala mata. Oh, si kanana dengan si bangkrut lemah di akhirat adalah orang yang tidak punya kepeng benang, wala mata, dik na berdua sin, dik na berdua kriun, dik na berdua kalung, dik na berdua gelang. Dijawab oleh Rasulullah, oh dik na ngeno, bukan begitu. Dijawab oleh Rasulullah, bukan begitu.
Ja'a min ummati, yang namanya orang yang merugi nanti, orang yang bangkrut di akhirat, datang dari seorang umatku. Datang dari umatku. Ja'a min ummati, dia datang menghadap kepadaku dengan membawa min salatin, pahala salat, wa zakatin, pahala zakat, wa siyamin, pahala puasa. Tetapi datang sepuk dengan macam-macam, laku pahala sembahyangnya, laku pahala ngajinya, laku pahala puasanya. Kembali lain lebaun dunia, mungkin orang yang kita bicarakan dia nak tahu diri tayur, tapi di akhirat ye lalu nagih mai semeton upak ku sak tayur lai. Yuh, kok kamu tahu? Kan Allah yang ngasih tahu kita. Paham jamaah? Datang nanti orang-orang yang kita bicarakan dengan sabar hutang le deket balik, segubuk mencerita. Ini biang ya berutang malik elang sot ya, lamun berutang ni negirang nyaur, laun nyaur mencerita dengan berutang di neganggu. Stop marah nih nggih ibu-ibu. Arak bijajarin dengan dena pacu, cek dulu anak kita, bijajari kita. Ada suami orang, ada istri orang mungkin kurang sempurna, cek dulu istri kita. Dia bicara rawasin sedinen batur, semaman batur. Inilah yang akan menghabiskan, mengambil nilai-nilai ibadah tiang pelungguh sami. Maka pantas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah orang itu yang dinamakan orang yang merugi, orang yang bangkrut, lelah tadoang lalu ngaji jamaah. Pelungguh diberikan tambahan pengetahuan setiap saat. Man azdada ilman, bertambah hidup, bertambah pengetahuan, bertambah ilmu tiang pelungguh sami makin niki. Harus bertambah juga ibadah tiang pelungguh sami. Nggih. Nah, sirin pihak ita sirin adem ayem, stop saling gosip, stop saling rausin. Di sisi lain juga itu mungkin yang menyebabkan para wanita-wanita banyak yang berada di dalam neraka. Sehingga kembe searan dengan ini dia sadar kerengan dia mengutamakan raos bejulu si akal. Lamun dengan mama beda na ibu-ibu ampure. Lamun dengan mama niki mikir dulu ampun ngeraos. Lamun dengan nina ngeraos dulu ampun mikir. Ara ina aminah arana tu dengan pegading. Hah? Ara ina aminah teh? Ara ina imuk ara? Ndara ina imuk aminah tekelek aran? Imuk. Ina imuk niki dan cerita pelungguh dia. Semamen dengan inwi, seninen dengan marakit, ama imuk dengan inwi, ina imuk dengan marakit. Mun setel kaset perjuangan Nahdlatul Wathon Sile Anjani. Nahdlatul Wathon pun sangka bulan bintang sinar 5. Pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Cuman isi dasi pelalah suara tiang si maulid ini. Lalu tengaji apa tenyanyi wah sekedik-kedik nggih. Malik selesai nyanyian pertama, sambung nyanyian kedua. Anjanilah kebun syurgawi Syazainuddin dan seterusnya. Malik ganti Malik, sakit jahil, terus Nara owat nih setel kaset lalu lampak jok bangket
mun adeang radio niki muni sampai kebian. Sampai na ule semamen. Ya, saya lebur radio ni. Ina imok niki ngomeh. Ia doang terdengar radio ni anjani lontuk. Inwi lontuk. Maulana lontuk. Ngomeh mul lebur. Ule semamen leman bangket. Napi ongkat. Hari saya sedak ni radio ni tip ni aku dah kembik apa melen dia yo kembik mendio kak ye lontok anjani enwi marakit ni sani ni di demen enwi terus kembik me sedak tip hari di narak cara melain sili ye doang harus sedak tip ni. Lamun itu sedak, ya doang. Bunyi ya doang beruni terdengar. Leman kelemak melulu. Terus dia setel menbilin. Ini saat berdengar sakit angan ku ya doang terdengar. Darah be lagu marah kecek-cekek. Nah, ini nak. Angka kembik ni masih li. Darah salah. Tip karing mesemate doang. Harus tersedak doang. Apa nani melenda? Walah kuanti si dia ule le manone. Ya Allah, dede masih dilalu maton darak salah. Ari, darak salah tip. Apa masalah? Amun dia medemen jadi puter. Mati. Lagu dia ku tahu mati. Si dia puter le manone aru-aru. Yang pukul lebur ni angka bekatuan dia dengan darat aku bekatuan. Dia ku milih pokoknya sayang dua sayang wah. Ye lonto ku dengar bilang jeluk. Darak lain ke musik apa ke lagu apa ngomeh pacu ni ya searan ina. Enggak menendiang. Pokoknya enggak nawaka. Sayang. Dua sayang wah ni. Nerangan. 4 sayang. Apa ongkat nombor ni? Lamun meneh doang tak dah. Dengkah lalu ngaji jok anjani engkah dijari dengan inwe ongkasan ini nih aku bilin sida pekat kebilin sida jok balin ama akhirnya ngangkat sama ini apa ini mungkin sekali lamun dia bakal tadang ganggak meleme lalu tuh ule jok balin ama pendak ku dengah lemanone iya doang unin ngamuk sama tajuk sepi saat ini. Yo kambe mata do. Kambe sepi. Yo kambe ne melampak. Ndot nyesel. Ngarep ngeraos endek ngeluit. Lampa-lampa dia. Yo kambe mendot ule to. Ule semama. Baru ngetesi deh. Wah, dah tertuang ya. Dia dah setia, dia aku warana. Kan dia meleng kamu. Kada hang kan. Ngomeh ni. Payu sama mama ni, sili. Terus, nani apa melem? Ngano dah sili. Berutang atas si dia. Tertuang dia ya nyarakang itu. Kan payu saya nyesal hari ini saat ini iya ampo dengan ini kerengan nambruni julu saya ampo mikir lamun dengan mamen deh masih mikir nih akal masih berfungsi lamun dengan ini lamun nyanter seneng nah sambilnya berumbak sambilnya nyusuin tahun iya beronas tahun iya dah goreng telur mie ragi sambil meriap, ampu sambil nelpon. Terus ini nanti kandok masak gosipan jari. Aneh dulu hari aneh, wah ulek semameng ku ngawis nih. Pareh terdengar kesini aku. Terus sambil apa goreng.
Dekat searan dengan ini. Kenapa dengan ini niki? Ndik na begawean isi akal. Napi sih na begawean perasaan. Makanya lamun ndik na bagus perasaan dengan ini menua. Tipi sede, tip lebur. Seang payu. Marak niki. Hati-hati. Lamun dengan mama miki. Ia tahu na mau dengan mamu endah nggih tiang bara ilmu le dalam agama. Ia tahu na petokol dengan mamu mau pahala tak berugung le dengan ini. Alasan masalah periapan. Mai periapan tiang kakak. Oh, mai paling mai kamu ya Maria berember-emberan. Ia mai doang pahala. Kedua, tahu pelunggu dah kanggo berugung niki. Lamun tak dah tetu-tetu pelunggu dawah lalu midang, ndak baik jujur. Kanggul berjajah. Harus pelung ndak baik. Lamun bakal pelunggu dah jujur, oh lebur wah selapuk syarat. Harus pelinggi dah. Mbe wah dalai. Nih wah kuleman pisah. Wah kubara. Payu keni lemak lalu nong atau. Atau ada doang alasan. Mbe wah dalai. Nih wah berdek aja sematon ya bernulit leman Kalimantan cerita. Enggak baik wah kena mano apalagi wah kedong tercemburuan isi. Mau ibalik daripada pelunggu dan keribut masalahnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lebih baik terlekak lagu bareh aman teh mau tertinduk bareng. Mau terbedesa. Nabi mun masalah niki larilah dia ke masalah firasat. Nggih, lamun masalah firasat. Lagu niki masalah le dalam urusan dia ketiang ngajahna berugung jak niki. Iye, tahu nak kanggo berugung. Dek tiang ngajah dia apa gawe. Ndik. Niki ampura niki nggih. Iki perlu tiang sampean niki. Loh, arak tok dengan mama berugung, arak. Nah kenapa niki dengan mama niki harus dia berhati-hati pihak dengan ini senang. Sehingga kembena mun masalah akalnya niki jangan mermuri. Tapi muri akalnya lamun dengan ini luean ya begawean ngadu perasaan. Lagu lamun awah solah perasaan namara niki. Oh berembentan pelunggu dak ulu nain li ulu ni demen doang. Nggih. Bareh beng ya bareh pendet sekedi au doang. Ya mulai demen dengan ini lamun waso lagu lamun sede perasaan niki berember-ember sayang kepakan wah itu. Tuh lai boya. Penyayang itu salahin iya menu dengan ini. Nah, dari dalam kalimat marak niki napi niki yang perlu kita laksanakan inilah fungsinya kita mengaji. Mengaji tentang hidup, bukan hanya mengaji tentang perkara sembahyang uduk doang. Ye tak aji berembentan hidup sak bilang jelu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tiang pelungguh sami, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang paling poin le dalam diri tiang pelungguh sami niki sak jari guru penyayang le murid. Sak jari dengan mamu penyayang li dengan ini. Dengan ini penyayang li semamun kaca anak. Wa ma arsalnaka ndik kuutus engkau Muhammad li baun dunia niki illa rahmatan lil alamin, kecuali jari rahmat. Napi kena rahmat li baun dunia niki jamaah jadi penyayang, luean tante penyayang. Luean tante seneng. Li deket balik bab muamalah. Nggih, luean tante seneng nendah sayang li masalah tumbuh-tumbuhan. Lemak pelunggu perhatikan jamaah. Li akhirat suatu saat kapa binafsikal yauma alaika hasiba. Li dalam kubur niki semua akan dihisab dipertanggungjawabkan oleh na disini Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, dulu pernah pelunggu potong kayu tidak ada alasan, itu juga mematikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dulu pernah pelunggu beng teres minyak gas, ati samate akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kapur ajaib. Pokoknya napi juga, wah pokoknya semua akan dipertanggungjawabkan. Pelunggu pernah beli obat tikus, semua dipertanggungjawabkan. Makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah, kuman-kuman pun juga yang ada di dalam tubuh kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kanggo tanyemprot atau ndi, kanggo tasemate berangkat atau ndi, keruan ada babnya niki. Ada babnya, ada sebab masalah tiang pelunggu sami sak telarang di sisi Allah Subhanahu wa taala niki adalah tampak sebab. Kenapa? Semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bab muamalah, nggih, bab ibadah saja nyanter isi epenta di sisi Allah. Nyuruh tiang pelunggu sami untuk merahmatkannya. Sak jari tukang dagang, bagian muamalah, bagian hidup. Dimensa arak, pedagang arak, ibu-ibu tiang genem jual salak. Arak tukang jual buah-buahan nih ke. Jadi lamun pelunggu dah berdagang dindi beng pembeli niki sak pas-pasan. Lebihin ya sebiji dua biji. Sasolah dindi sak sedu. Darak sak sedu dina. Sak solah. Niki rahmatan lil alamin. Napi anda arak ibu-ibu tiang jual serbuk. Napi pesor pasan pelunggu. Nggih. Dindi na pas-pasan, lebihin. Berombok sekedik, ndak keluwe lalu aja. Yang penting ini na pas-pasan, berombok. Nah, demikian jangankan bab muamalah, bab ibadah saja dilarang kita oleh Allah untuk menyakiti sematon jaring tiang pelunggu. Contoh, di dalam perkara sembahyang. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-sakima wal kabir. Manusia manik di sida Rasul, lamun sida pada jauh batur sembahyang secara berjamaah falyukhaffif. Ringanang ieu dindik bilu-bilu lalu. Ini mentang-mentang tamat mahad surat Yasin rakaat pertama, rakaat kedua surat Waqiah. Apalagi sak kena penyakit asam urat taran. Lelah. Tati. Dinekan gopal yukhaffif, ringankan dia. Kenapa? Fa inna fihi mudda'ifa. Sangna ara jaga sajari makmum niki nya kena lemah. Lemah jengku, lemah keng, lemah tian, perut, rematik, ara jaga dek nuan nyampah. Perut niki beruni-runi lontok. Beruni leman bangkat. Tono belu ayat, tono belu ruku. Dina gemas malik jok masjid. Dina mele malik berjamaah. Kenapa? Menyakiti. Nah, jangankan hubungan sesama manusia, hubungan ibadah kita dengan Allah tetap di nabau penyakit. Rahmatan lil alamin. Paham jamaah? Mun bau ayat-ayat pendek. Unin dengan daya kulhu kul ya kulhu. Ya, jarang naon. Pelunggu kita ajar solat sunat hajat. Rakaat pertama pelunggu baca surat Al-Kafirun. Saat kedua surat Ikhlas. Napi ni ke tuan guru, dia nak tahu orang surat Al-Kafirun barang surat Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Iaran surat Al-Kafir. Surat Ikhlas. Qul ya qul ya. Iya doang mentau. Marentan arak bijai jarin pelunggu malik lidaya. Adik-adik sudah hafal sholat Nahdlatain. Enggak ada yang hafal, enggak ada yang jawab. Diminta yang mulai yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna selawat nanas.
Selawatna nasisi munaran. Allahumma inna nas'aluka bika antusol. Padahal selawat nahdotain. Namara nikah jamaah, perlulah kita di sana fa inna fihimud dhaifa. Le dalam perkara sembahyang niki sana ara sakit jengku, lemah kondisinya. Wasakima, ada yang sakit. Ingat adik-adik nggih. Sakit itu bahasa Indonesia. Kalau sakim bahasa Arab, mirip-mirip. Sakim itu sakit. Sakit itu sakim. Oh, bahasa Arab beda sekedik. Nggih. Luwe bahasa Arab kadunte, bahasa keseharian. Luwe. Anta. Nah, itu bahasa Timur, anta. Napi anda. Hah? Beras. Tahu beras niki? Napi niki beras. Bahasa Sasak. Beras. Sebenarnya bahasa Arab niki ruz kan, beras. Kan beruz kan? Bahasa Arab itu. Beras. Bahasa Arab niki ruz, beras. Ruzun. Beras. Napi anda. Ama. Napi kena nama. Ai maun. Air. Maka yang ngasih air ama tiang. Nah, saya nampung ai. Ina. Bejana kenana. Sa tangka ai niki ina. Sa beng ai ama. Maka ama ina bedaitlah anak. Ina anak. Nah, itu ina itu bahasa Arab niki. Nah, maka dalam kalimat sakim niki adalah sakit. Sana ara sakit jamaah dina bau rahmatan lil alam, luwe antan penyayang nggih, luwe antan penyayang. Pokoknya kesimpulanna sajari dengan mama luwe antan penyayang le ibu-ibu, ibu-ibu luwe antan penyayang le bapak-bapak tiang penyayang. Ndak papahna rak kepeng doang apa melem kepiang sayang. Demen narak aja apa mau kelor dia mau habang apa-apa. Nah, marah niki tetap arah di narak sabar, sabar. Sakatelule dalam perkara sembahyang niki jamaah adalah napi niki wasakima wadha'ifa wasakim wal kabir. Napi kenan kabira niki adalah dengan saklingsir. Sana arak di dalam perkara berjamaah niki ara jamaah sak kurang-kurang kuat lingsir toa di nabau niki. Di nabau syukur-syukur mele numbar jok masjid. Syukur-syukur lebale doang tan sembahyang macam. Arak sesembahyang ngangkat jengku. Arak setaulang galang, arak sengadu kursi. Nah, ini harus perlu kita raih. Napi yang paling penting di dalam poin pengajian niki, mari kita memperbanyak kajian hidup di dalam diri tiang pelungguh sami. Hidup bertetangga, hidup berumah tangga, hidup dengan guru, hidup dengan murid, semuanya kita kaji niki adalah sebagai jalan wadah tiang pelungguh sami menghadap di sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perkara urusan tentang baik ibadah, muamalah, syariat, istinja tiang pelungguh sami sabaru niki ada perlu yang paling poin kita harus amalkan. Nggih. Di dalam urusan si terakhir niki yang ingin sampaikan arak sejam soalnya mana belu dari. Nah, kaliso. Yang lanjutan niki kali si terakhir niki adalah bagaimana pelungguh mengamalkan saarak telu niki sebagai jalan wadah tiang pelungguh sami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum bima yukaffiru bihi darajat. Manik di sida Rasul, maukah kalian saya kasih tahu amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa salah tiang pelungguh sami. Pertama adalah para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Isbagul udu, sempurnaan cara berudu. Nggih? Sempurnaan. Ye cara kita mengangkat derajat dan menghapus dosa salah tiang pelungguh sami. Pelungguh yang sedang galau perbanyak udu. Pelungguh yang sedang sakit hati perbanyak udu.
Pelunggu yang tidak ada nafsu makan, perbanyak wudu. Dengan napi cara isbag. Napi kena isbag, menyempurnakan. Gawe perkara sunat, gawe doanya. Nggih, semua sempurnakan. Ada yang hendah-hendah. Dendek pecat-pecat, ada yang hati-hati sempurnakan. Yang kedua, wa naqlul aqdam ilal masjid, melangkahkan kaki ke masjid, genem-genem numbar jauh masjid. Untuk napi, sholat berjamaah, hadiri pengajian, tulung-tulung merebot bersiang halaman masjid. Ini termasuk wa naqlul aqdam ilal masjid. Termasuk masjid niki juga. Bisa dibilang masjid niki. Dijadikan tempat sholat, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk mengaji, mendalami ilmu agama, syariat, dan lain sebagainya. Wa naqlul aqdam, marantan marak niki pelunggu. Wa naqlul aqdam, numbar jok pengajian marak niki nggih. Genem-genem. Coba lah mulai balik galau pelunggu. Lah mulai balik sumpek. Sumpek bahasa pelunggu. Lamun tali balik sendiri tapi kirang. Yang tidak-tidak kita hayalkan, bahkan sabedue babaniru nyapa ongkatna misa ku jaga paling susah paling jeleng. Sak susah-susah de naman arak jatah, de nara sita belanja mangkin niki apalagi jamaah. Basen pemerintah mangkin niki luean tanta hirup sederhana jamaah. Tetu niki. Kurangin dendek mendena penting-penting lalu dendek sugul-sugul mahal minyak jamaah. Ini sekedi-kedi arak 10 meter kadu motor mahal nah makin selapu na serba tayak sebia pira sekilo 20 lek daya balu olas mungkin lek dari ki 20 arak 22 si mahal makin jadi kurangin niki nggih. Kurangin niki jamaah. Kurangin narak takadu bekando minyak niki mulai makin jadi temanja memang lah mulai ja tetu. Muntai lampak 100 200 bahkan sekilo nggih berkilo-kilo. Bertelu kilo bahkan. Makin 5 meter siga motor julu seberak. Niki le julu jok kamar mandi. Jok WC. Ya Allah. 20 meter, 100 meter lampak makin niki. Kurangin niki kondisi. Nah lagu marah niki luean isi tengaji. Insyaallah lamun pelunggu dah genem arah pengajian bilang mingguan. Insyaallah man tafaqaha fi dinillah kafahullahu hammahu. Barang siapa sak tetu-tetu mikiran perkara agama, genem lampak ngaji, genem nuntut ilmu, genem mikiran perkara agama di dalam perkara agama di dalam urusan hidup niki tetap disupport, tetap dibangun. Kafahullahu hammahu. Allah akan hilangkan sifat susah, resah, galau. Pokoknya lamun pelunggu dah susah-susah bedai tuah kanca Tuan Guru Sopian. Bedai tuah kanca bija jarim pelunggu sak ngaji-ngaji niki arah mondok le dari ki. Nggih, lampak wah mana-mana jonjoang timun arah 10 biji. Mun sara arah pindang-pindang jauh. Arah tempe iya wah, iya hammahu. Kafahullah man tafaqaha fi dinillah. Siapa-siapa sagenem mikiran agama, urusan agama, perkara agama, kafahullah wahamma. Allah akan angkat, buang sifat resah, galau, susah. Wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Ingat, yakin, rezeki tiang pelenggu sami niki akan dijawab, akan diberikan teicarin di sisi Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tentu bukti yang marani. Niki tiang bukti yang li Bali niki. Tiang mondokang arah asrama ratusan kanak mondok niki. Nggih, secara akal ni terjadi PNS. Secara akal ni tabodue gaji khusus. Tahu seneng doang, arak doang atau ngan kanak mondok niki. Arak doang rezeki kanak mondok. Laikan pelunggu sami niki, napi niki sebab pelunggu niki bawakan dia. Jangan tonton, jangan kasih ustadznya dikira nanti semua serba ada, enggak. Bantu segalanya ini untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu memberi satu akan dijawab, diberikan oleh Allah semakin banyak jamaah. Maka nikilah jalan investasi akhirat.
ai kotak ara sekardus ara atong jok deriki. Nggih, sekedar 20 sekotak le Alfamart pelunggu berikan, itu akan dibalas menjadi 2 juta nanti. Bahkan menjadi 20 juta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki adalah amalan-amalan yang bisa pelunggu sami laksanakan di bawah dunia niki. Cara kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengampun dosa salat yang pelunggu sami dengan cara ganem ambil air wudu, ganem lampak jok majelis ilmu, jok masjid, saketelu adalah nabi intidharus shalah, menunggu waktu salat, ganem laksanaan perkara-perkara sak bilang jelu tawajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampura sinampura beribu-ribu agung sinampura, mudah-mudahan ada arti dan barokah yang tiang sampaikan di deriki. Mudah-mudahan barokah untuk tiang, untuk kita semua, panjang umur, sehat, bita'atillah, murah rezeki, dan kita semua selamat di bawah dunia sampai akhirat, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Si terakhir tiang ucap dan minta maaf nggih lamun harap bahasen tiang sa di pelunggu dah senang dengah baru nggih, karena memang harus kita sampaikan masalah fikih niki nggih sanara bahasa-bahasa sa memang lu tiang di ngerti bahasa lideriki lagu tiang harus belajar marah niki nggih, tiang harus belajar bahasa halus karena harus kita belajar. Beda lah mulai daya ni biasa tiang bahasa lepas tiang. Karena di bagian daya surah lagu apa peka yakuka. Terus selik teko malik biasa-biasa membelekan bi. Ndak ada istilah numbar-numbar di daya ni nggih. Nah, jadi itulah bahasa halusnya di sana. Nah, lagu terlepas dari marak niki tetap beribu-ribu agung sinampura tiang ucapkan minta maaf, beribu-ribu maaf. Dan yang tutup dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah majelis rahimahullah.